Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk mengikuti eh, studi independen dari Bina Academy yaitu Quality Assurance dengan kerjasama oleh Digitalence Kominfo. Di sini saya Muhammad Rois Nabahan ingin menyampaikan sedikit ulasan atau hasil pembelajaran saya mengenai eh, web testing quality assurance dengan link yang ada pada modul, yaitu link website second hand. Sini saya akan membahas tentang tes skenario, test case, dan bug reporting, beserta dengan implemented testing yang dipakai dalam testing website yang telah diajarkan pada modul sebelum-sebelumnya oleh coach Yesaya. Yang pertama, sini ada daftar konten presentasi yang terdiri dari test case, yang tentu artinya adalah dokumen yang berisi dari sekumpulan langkah sistematis untuk QA yang sedang melakukan testing website, aplikasi, dan sebagainya. Yang kedua ada implemented testing, yaitu model dari testing yang akan kita gunakan atau beberapa implemented testing model yang telah dipelajari itu digunakan dalam mencari bug atau error yang ada dalam website second hand Binar Academy ini. Dan yang ketiga itu ada bug reporting. Reporting yang akan uh, menunjukkan bahwa beberapa fitur utama yang ada di website second hand itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau lancar gitu. Jadi beberapa fitur utama itu yang sebenarnya harusnya ada di requirement ternyata belum terdapat pada website yang ada di second hand. Maka beberapa bug tersebut harus diperbaiki di kemudian harinya. Dan sebelum diperbaiki oleh tim developer, bug report itu biasanya di-review dulu oleh SQA lead atau supervisor. Kemudian di sini ada penjelasan umum atau penjelasan singkat lah. Artinya dari testing dan reporting oleh pekerjaan yang dilakukan oleh quality assurance. Testing sendiri itu bertujuan untuk menilai dari produk yang telah dihasilkan itu sesuai dengan requirement atau ekspektasi dari tim developer atau tim yang bekerja untuk memproduksi uh, sebuah aplikasi atau sebuah software, sebuah barang atau sebuah produk yang akan dipublish nantinya kepada khalayak umum. Nah, di sini tugasnya QA itu untuk melakukan testing. Nah, dan QA juga melakukan reporting kepada developer atau kepada tim-tim yang lainnya. Laporan ini biasanya berisi keterangan komponen mana saja yang sudah sesuai requirement atau ketentuan yang diharapkan sesuai ekspektasinya, dan mana juga yang belum sesuai dengan ekspektasinya. Nah, pekerjaan utama quality assurance ini terbagi menjadi tiga lingkup, atau disebut juga quality assurance ini juga disebut juga sebagai quality assurance analyst, yaitu quality assurance yang bertugas untuk membuat script yang mana melakukan testing dan hanya melakukan reporting. Dan yang kedua ada lagi quality assurance tester. Tester itu biasanya melakukan testing dan reporting dan hampir sama dengan quality assurance yang bagian analis. Lalu yang lebih utama lagi atau yang lebih advance lagi itu ada quality assurance engineer. Engineer ini biasanya bertugas untuk mengautomasi atau membuat otomasi dari testing dan reporting. Jadinya si engineer ini lebih mengutamakan uh, reporting yang
bekerja secara otomasi gitu kan, nggak bisa bisa dibuat manual, tapi mereka lebih suka atau biasanya lebih mengutamakan pekerjaan reporting dengan menggunakan otomasi testing dan reporting ya. Kemudian ada lagi di sini yang termasuk dari implemented testing atau type of testingnya secara umumnya, secara luasnya gitu. Yang pertama itu ada positive testing. Positive testing sendiri itu eh, untuk bertujuan untuk memvalidasi data yang sebenarnya sudah benar-benar valid gitu. Yang emang kita tanpa tes pun sesudah si datanya itu sesuai dengan requirement. Nah, data tersebut biasanya sudah direncanakan ya, sudah direncanakan oleh tim developer dan ditesting kembali oleh quality assurance dan ternyata memang tidak ada bug atau tidak ada error sama sekali. Nah, itu positive testing atau sudah sesuai requirement. Sedangkan negative testing sendiri itu sifatnya berlawanan dengan positive testing. Positive testing sendiri tadi artinya adalah apa namanya? Memvalidasi data yang sudah valid. Sedangkan negative testing sendiri itu berbeda. Kalau kita melihat testing negatif itu melihat dari respon yang tidak valid gitu. Kita melakukan negative testing karena kita mencari eh, apabila si website atau software atau mungkin aplikasi kita buka tidak sesuai dengan requirement, apakah aplikasi atau website tersebut dapat menghasilkan error gitu setelah kita masukkan data atau menginput data yang something yang di luar requirement atau di luar nalar lah atau di luar macam-macam lah kita masukin datanya. Apakah data tersebut dapat mempengaruhi flow workflow dari si aplikasi atau website itu. Kemudian ada yang benar-benar lebih spesifik lagi di sini. Ada user acceptance testing. Biasanya user acceptance testing ini melihat dari kebutuhan ya, dari kebutuhan penggunanya. Apakah si pengguna ini cocok dengan si aplikasinya atau websitenya jika pengguna itu dapat menggunakan dengan website itu dengan baik ya. Maka si kebutuhan user pun akan terpenuhi gitu kalau websitenya juga sesuai dengan requirement si usernya. Apalagi kalau di sini kan kita pakai second hand ini kan eh, websitenya berbasis e-commerce. Nah, kemungkinan akan memakai website ini juga dua belah pihak yaitu seller dan buyer gitu. Nah, sesuai dengan kita kita harus eh, memastikan bahwa si website ini sesuai dengan kriteria requirement yang akan dipakai nanti oleh user penjual dan pembeli. Kemudian ada compatibility testing, yaitu adalah kesesuaian produk dengan sistem. Bagaimana si produk ini sesuai dengan aplikasinya, gitu, sesuai dengan softwarenya, sesuai dengan laptop atau HP dari si user. Misalkan laptopnya Acer atau Lenovo. Nah, saat kita pakai, kita buka nih websitenya, apakah terjadi keeroran atau keacak-acakan nanti si bagian user interface-nya. Kita harus juga mengetes itu, termasuk juga di HP. Apakah di HP itu sistemnya sesuai, websitenya bisa dibuka atau tidak gitu. Kalau misalkan websitenya bisa dibuka, ya memang sudah sesuai requirement. Atau mungkin dua sistem ini sudah sesuai gitu, kita testing. Yang kemudian ada stress and load testing, yaitu bertujuan untuk menentukan beban dan penyebab error dari stress testing tadi. Stress testing tadi tujuannya untuk mencari bug-bug dan error-error yang ada gitu dalam eh, dalam website second hand ini. Dan kita sengaja melakukan beberapa testing yang di luar dari requirement. Apakah jika kita input data tersebut atau kita masukkan karakter tersebut dapat menyebabkan error atau bug yang terjadi pada website
second hand itu. Dan load testing sendiri ya sesuai dengan requirement. Kita testingnya sesuai, tidak melebihi beban dari requirement yang telah dibuat oleh tim developer atau eh, tim yang membuat website ini. Lalu ada smoke testing. Smoke testing sendiri itu berfungsi untuk eh, menjalankan beberapa fitur utama yang memang sesuai dengan user acceptance testing tadi. Apakah fitur ini berjalan normal atau tidak gitu. Dan smoke testing sendiri itu tidak bergantung pada fitur-fitur yang telah diperbaiki. Jadi di smoke testing sendiri itu hanya fitur-fitur lama yang dites. Jadi fitur-fitur baru itu yang setelah diperbaiki sebenarnya belum masuk ke dalam smoke testing implementednya. Jadi kalau misalkan sudah diperbaiki nanti, kalau tim developer kita kasih bug reportnya dan beberapa sudah diperbaiki, itu masuknya ke sanity testing. Jadi kita tes lagi setelah diperbaiki bugnya tadi. Nah, kemudian ini ada flowchart sederhana bagaimana kita eh, lihat isi dari test case konten itu tersendiri. Yang pertama itu biasanya ada skenario ID ya. Kita di sini mempunyai apa namanya, setiap skenario yang ada yang kita tes fitur-fitur yang kayak misalkan skenario dari fitur login, fitur buying, selling, atau checkout. Nah, itu biasanya kita kasih skenario-nya, tes apa namanya, ID skenario-nya biasanya ada. Terus ada case ID. Case ID itu biasanya lebih hmm, spesifik dari skenario ID. Jadi lanjutan dari skenario ID itu adalah case ID. Misalkan dari login, tes loginnya adalah 01 gitu, tes skenario loginnya adalah 01, dan case ID-nya itu bagian fitur keberapa dari page login itu yang dites. Dan kemudian ada lagi biasanya ini ada test case. Jadi test case ini fitur yang sedang mau kita tes gitu. Misalkan di fitur login itu tombol loginnya yang mau kita tes. Nah, eh, apakah berfungsi baik atau tidak itu termasuk dari bagian test case. Jadi bagian beberapa di web page login itu yang akan kita tes, ada kita akan input di bagian test case. Jadi ada kasus dari si tes fitur yang akan kita akan uji coba gitu atau akan kita testing nantinya. Kemudian ada tipe tipe tesnya, tipe test case-nya. Apakah test case yang fitur kita akan jalankan nanti termasuk test case yang tes yang positif atau tes yang negatif. Jika termasuk yang tes yang positif, maka requirement-nya sudah sesuai. Tapi kalau misalkan tesnya negatif, maka kita akan validasi data yang sebenarnya tidak valid, gitu, bahkan tidak sesuai requirement. Kemudian ada step descriptions. Step description sendiri itu menjelaskan bagaimana kita dalam mencapai uh, langkah kita dalam mencapai test case-nya itu. Kalau misalkan test case kitanya untuk login, ya maka kita akan, misalkan kita melakukan step-nya itu dari menginput nama websitenya, atau mungkin sampai ke halaman page dari login itu. Itu menjelaskan dari langkah-langkah yang kita dapatkan untuk mencapai test case-nya atau untuk mendapati test case page test case tadi itu. Atau bahkan untuk mendapati dalam bentuk bug-nya atau bentuk error-nya yang tidak sesuai dengan requirement. Lalu ada status. Status sendiri itu eh status sendiri itu menjelaskan bahwa eh, si tes skenario-nya itu atau tes case-nya tadi itu sebenarnya sudah pass atau malah masih fail atau mungkin not yet gitu, belum dikerjakan sama sekali gitu. Nah, ini menjelaskan bahwa yang tadi itu kita sudah periksa atau belum, atau bahkan yang sudah kita periksa tadi sebenarnya websitenya itu, page-nya itu gagal, atau mungkin fiturnya itu gagal gitu. Jadinya kita kasih keterangan lagi selain keterangan dari tipe tadi, tipe testingnya. Nah,
Yang terakhir ada actual results. Biasanya actual results ini menggambarkan eh, hasil dari fungsi fitur yang sesungguhnya. Jadinya setelah ekspektasi tadi kita berharap sesuai dengan requirement, dan mungkin nanti di actual results nanti kemungkinan hasilnya bisa sesuai ataupun mungkin tidak sesuai gitu. Maka kita butuhkan testing ini. Kalau misalkan sesuai requirement, actual results-nya, maka hasil tadi di status tadi, maka hasilnya pass. Kalau kita belum testing, kita hasilkan not yet gitu. Tapi kalau misalkan tidak sesuai requirement atau tidak sesuai ekspektasi, maka actual results tadi hasilnya adalah fail atau ya ya fail gitu. Tidak sesuai gitu. Tidak sesuai requirement. Kemudian ada di sini contoh test case-nya yang saya buat ini ada test case login, yaitu tentang mau pakai username, mau pakai password, atau user pengen nggak masukin password atau nggak masukin username, salah satu dari itu ya mencoba login apakah bisa gitu. Atau ada lagi uh, user yang ingin login dengan menggunakan uppercase karakter yang strong gitu, strong strong password maksudnya. Nah, itu ada uppercase, lowercase, numbering, and symbol password itu, symbolic password. Ya, kemudian ada lagi itu yang saya testing itu fitur selling. Fitur selling itu si penggunanya ingin melihat atau mengisi data eh, harga pricing pricing tag-nya itu ingin mengisi dengan standarisasi dengan kurensi yang IDR gitu ya, Indonesian rupiah. Dan ada juga yang ingin mengupload multiple foto gitu, atau juga user juga mungkin ingin mengupload foto-foto barang tersebut atau mempublish barangnya dengan multiple categorize gitu. Jadinya kita mencoba di sini sebagai QA, mencoba bagaimana kalau misalkan dari sebuah produk tadi kita ingin mengpublish dengan beberapa kategori atau beberapa foto, apakah bisa? Atau mungkin kita mempublish tanpa nama foto, tanpa nama produk, tanpa nama, tanpa deskripsi, mungkin tanpa harga juga, apakah bisa di sini? Kayak kita butuhkan test case atau ya testing ini kita butuhkan. Kemudian ada lagi dari TS atau eh, test case dari buying fitur. Nah, di sini kita mengusahakan sebagai pembeli, sebagai user yang berperan sebagai buyer. Nah, kita melihat bahwa di sini kita testing dari beberapa fitur, yaitu karena second hand ini menggunakan sistem pembelian yang bernegosiasi atau thrifting mungkin ya, kayak lebih ke thrifting karena menjual barang-barang pre-love, yaitu barang-barang yang jadi koleksi dari user yang menggunakan, atau si sellernya itu menjual barang-barang pribadi sendiri yang menjadi koleksi. Nah, bagaimana kalau misalkan si pembeli ini mau beli, apakah si pembeli ini dapat menghubungi website, maksudnya menghubungi kontak dari si penjualnya, atau bahkan si pembeli ini dapat melakukan negosiasi harga, atau bahkan seperti beberapa e-commerce lainnya yang sudah lebih dulu melakukan publishing atau launching dari aplikasinya gitu, seperti Shopee, Tokopedia gitu. Apakah yang dilakukan second hand ini sama gitu, seperti menentukan shipping atau menentukan eh, harga gitu, atau menentukan transaksinya, nanti transaksinya mau melalui apa gitu, mau melalui bank, melalui Indomaret, Alfamart, apakah bisa gitu. Dan apabila eh, website tersebut, fitur-fitur tersebut ada gitu, mungkin di website ini sudah sesuai requirement atau sesuai requirement yang sudah umum gitu, yang mungkin
sudah sesuai zamannya gitu. Kalau mungkin dinegosiasi nanti eh, fitur harganya mungkin lebih dari deal to deal dari buyer dan sellernya gitu. Ya, mungkin harus lebih apa ya? Harus lebih bagus lagi gitu karena tujuan kita untuk membuat website sendiri itu mungkin menjadi saingan gitu, menjadi saingan dengan e-commerce yang lainnya gitu. Nah, kemudian di sini terlihat test case dan test skenario dari yang tadi dari website second hand. Nah, ini test case ID-nya itu yang termasuk yang kedua dan beberapa doang eh, beberapa sampel doang yang saya taruh di sini nggak semuanya. Nah, di sini. Nah, di sini test case yang saya ambil contohnya yaitu jika si user ingin login dengan email yang tidak diregister gitu dan menginput password yang salah. Apakah si akunnya bisa masuk ke dalam marketplace-nya atau market website-nya nanti yang dia udah punya gitu. Nah, expected result-nya yang kita harapkan itu eh, kita meyakini gitu apa untuk apa ya meyakinkan si apa namanya si pop up-nya itu si pop up yang ada itu yang misalkan menunjukkan incorrect password atau apa gitu yang user yang bisa bikin login masuk ke dalam akun yang udah diregister yang tidak diregister. Nah, itu muncul gitu pemberitahuan kayak notifikasi gitu kayak membuat si user itu notice gitu. Oh iya, website yang dipakai atau akun yang dipakai ini salah itu atau password yang dimasuki itu salah. Dan stepnya itu sendiri ya, ya itu launch the app, input the username, post password, and ya pasti chat tombol login gitu. Dan expected results-nya itu ada unsuccessful login. Ya kita eh yang actual results-nya nah itu hmm, unsuccessful login. Jadinya saat si user berusaha login melalui apa namanya? melalui melalui ini apa namanya melalui email yang tidak diregister maka hasilnya itu unsuccessful dan notifikasi si pop up-nya tadi tuh muncul dan itu bagus gitu itu paste karena kita ingin mengtesting bahwa si pop up itu bakal muncul kalau misalkan si kita masukin atau user masukin unregistered email atau unregistered password gitu jadinya pop up-nya itu berhasil dan statusnya itu pass atau berhasil dan ini termasuk dari negatif testing yang untuk fitur login. Nah, kemudian hmm, agak ngelag ini laptop saya sebentar. Nah, kemudian ini ada login positive testing. Login positive testing sendiri itu untuk di sini berfungsi untuk mengetahui apakah user yang sudah mengregister email dan membuat passwordnya itu menggunakan uppercase, lowercase characters, numbering atau simbolik password gitu. Jadinya kita testing dengan menggunakan akun baru gitu atau email yang baru, kita kita tes lah apakah bisa si user nanti login dengan menggunakan register email dan termasuk password yang udah berisi bermacam-macam karakter gitu dan simbol. Dan di sini expected results-nya kita berharap bahwa si usernya uh, dapat masuk gitu menggunakan credential account yang termasuk username emailnya dan passwordnya. Nah, di sini juga steps-nya itu ada user launch the app, user input correct username, user input strong password, user push button login.
Nah, actual results-nya, password is verified. Password yang benar. Passwordnya sudah diverifikasi kan karena sudah didaftarkan emailnya. Dan profil page-nya display, artinya ditampilkan. Profil page-nya itu ada. Jadi awal pertama kali dia login, mungkin si websitenya langsung pergi ke halaman page bagaimana si user itu memberikan nama dari marketnya atau nama dari deskripsi dari produknya yang langsung dibawa ke situ lah, atau mungkin dibawa ke dashboard atau mungkin ke bawa ke homepage ya, seperti itu. Kemudian ada lagi dari fitur testing yang sifatnya negatif, tipenya negatif. Yang itu user ingin mempublish sebuah item atau mengupload sebuah item itu untuk menjual ya dengan beberapa foto atau banyak foto lah, banyak foto dengan ada harganya, ada produk yang dikasih kategorinya yang beberapa gitu, misalkan ada model bajunya XL, model bajunya L, model bajunya S, M, L atau apa itu, dan pembeli itu dapat melihat dari segmented detail deskripsi yang ada di dalam uh, dalam produk itunya lah, dalam produk kontennya lah. Nah, di sini expected results-nya kita berharap bahwa si apa namanya, si pembeli itu atau pengguna, penjual atau pengguna maksudnya, dapat mengupload atau menghapus item dengan beberapa kategori gitu yang dimasukkan. Kalau misalkan kita bandingkan dengan website dari marketplace Shopee lah. Shopee itu punya kategori beberapa barang, misalkan sepatu, ada warnanya, hitam, putih, Mejiku Hibiniu lah pokoknya. Dan ada lagi dari ukurannya DNS sampai ke triple XL mungkin. Nah, di situ kita masukin, bisa nggak nih kita testing di website second hand ini apakah bisa dengan kategori yang banyak. Lalu ada lagi kemudian steps description-nya di sini kita caranya ada ya ada 9 lah ya. Mungkin sudah pasti gitu kan kita upload foto dan kita publish juga itemnya gitu. Dan juga kita isi harga-harganya, dan terutama yang kita mau testing di sini itu kategorinya bisa nggak, kalau misalkan si barang ini kita masukin nih kategorinya yang banyak gitu, misalkan warnanya, misalkan ukurannya gitu. Kalau misalkan bisa ya sudah sesuai requirement mungkin ya, pada umumnya gitu, pada website-website e-commerce yang lainnya gitu. Yang kemudian actual results-nya sebenarnya sudah bisa masukin kategori, tapi cuma bisa satu doang kan ya tadi, website second hand. Dan user itu bisa masukkan produk name, nama produknya tentu pasti bisa, dan pricing produknya pasti bisa. Tapi user tuh nggak bisa banyak ngasih labeling dari si kategorinya, kategori barang ini mau dikasih warna apa, mau dikasih ukuran apa, itu nggak bisa. Dan produk ini nggak bisa dipublish dengan banyaknya kategori di menu sellingnya, selling website dari si second hand ini. Terus yang kedua termasuk yang fitur testing yang positif, fitur selling testing yang positif. Ya ini user pengen mempublish item dengan beberapa foto dan one product categories, dan dimasuki coba satu doang kategorinya. Dan segmented, oh ya, dan pembeli itu dapat melihat segmentasi dari deskripsi produknya itu. Nah, kita expected results, kita berharap bahwa removing an item, jadi si sellernya itu atau si usernya tadi itu dapat upload atau menghapus item, atau mungkin sebanyaknya mereka pengen gitu. Kalau misalkan mereka pengen banyak upload fotonya, ya tetap bisa gitu di websitenya, misalnya mau upload 10, mau upload 5, atau mungkin ya mungkin ada gitu batas maksimal upload fotonya tapi lebih dari satu, dan itu meliputi beberapa deskripsi dari produk yang entah dari bagian tampak atas, tampak bawah, atau tampak dari belakang gitu. Atau mungkin dari nutrition facts-nya, atau kalau misalkan si penjual ini mau jual makanan gitu.
ada nutrition facts-nya. Dan di sini ada step description-nya. Step description-nya itu kita ingin mengupload foto tentunya di sini kan dengan foto-foto yang banyak apakah bisa nanti saat kita mempublish itemnya. Expected results-nya itu actual results-nya itu ternyata bisa semua penjual bisa mengupload foto dengan banyak lah, dengan jumlah foto yang banyak untuk mendeskripsikan nih bentuk dari si barangnya ini gimana gitu, apakah tampak atasnya bagus apa tampak sampingnya bagus, nanti karena si buyer nanti kalau misalkan barangnya tidak sesuai maka mereka bisa membandingkan tuh foto-foto yang ada di si seller yang tadi upload, atau mungkin si produknya tadi itu di apa namanya disesuaikan dengan foto-foto yang ada di feedback yang banyak orang yang beli juga di situ, beberapa orang buyer juga yang beli di situ. Laptop saya agak nge-lag, ntar ada azan maghrib saya pause dulu. Laptop saya agak nge-lag sebentar ya. Nah ini. Kemudian ada buying fitur negative testing. Di sini kita ingin melihat bahwa maaf keganti. Berat sekali laptop ini. Nah, user tertarik dengan eh, bentuk bernegosiasi untuk mendapatkan eh, harga yang sesuai gitu dengan seller ya. Kemudian si seller tidak apa namanya, si seller itu merespon si pembeli itu merespon si penjual. Kemudian pembeli itu dapat membeli item dengan banyak kuantitasnya itu banyak. Jadi dia mau beli misalkan satu sepatu gitu, tapi kuantitasnya banyak gitu, nggak lebih dari apa, nggak satu doang gitu dia belinya. Nah kita berharap bahwa expected results-nya itu berharap bahwa eh, user dapat mengchat atau chatting ke owner dari market tersebut untuk mendapatkan harga yang sesuai gitu, negosiasi harga yang sesuai untuk membeli barang-barang dengan banyak kuantitas yang banyak gitu, dengan ya dengan market yang sama antara pembeli dan penjual. Dan di sini ada step descriptions-nya sendiri. Ya tentu kita ingin membeli barang-barang yang banyak itu seperti kita lihat sebagai buyer ya. Kita semua memposisikan diri sebagai buyer. Nah saat kita lihat berproduk nih, kita misalkan suka, pasti kita ingin membeli mungkin lebih dari satu gitu. Yang mungkin warna-warnanya beda, yang mungkin ukurannya berbeda juga. Mungkin buat dikasih ke keluarga atau kerabat gitu. Dan di sini hasilnya ternyata kalau results-nya itu kita nggak bisa gitu memasukkan ke dalam wishlist atau masuk, atau kita mau beli langsung, bahkan kita beli dalam jumlah yang banyak itu nggak bisa di website second hand ini. Jadi mungkin yang kita bisa tawarkan itu langsung kita chat ke si pembelinya, ke penjual ya maaf. Dan kita sudah chat ke penjualnya, jadi kita pun nggak tahu di situ sisa dari barangnya itu berapa, availability barangnya itu berapa, ketersediaan barangnya itu masih ada atau tidak, bahkan atau mungkin sudah habis masih dijual si oleh penjualnya tadi gitu. Dan si seller bisa sih mendapatkan notifikasi dari si market app-nya itu apakah si pembeli itu sudah melakukan offering atau melakukan penawaran harga yang sudah sesuai dan bisa di-approve gitu sama si penjualnya kalau misalkan harganya tadi itu udah sesuai. Kemudian ada lagi buying positive testing. Di sini melakukan fitur buying yang positif gitu, testingnya yang positif. Di sini ada kita case-nya itu pengen
melihat apakah user itu kan tertarik dan ingin melakukan negosiasi harga kepada si penjualnya. Nah, si pembelinya itu harus menunggu respon dari si penjualnya. Kalau misalkan si penjualnya itu sudah sesuai harganya itu menurut dia sudah pas gitu untuk dilepas di barang-barang koleksi pribadinya dia. Nah, maka si seller ini memberikan feedback mungkin langsung dari chat WA-nya atau mungkin seharusnya harus ada di fitur chatting yang ada di website atau di aplikasi e-commerce-nya ini. Yang kemudian expected results-nya itu hasil yang diharapkannya, hasil yang diharapkannya ini eh, untuk memberikan user gitu harga yang pas, harga negosiasi yang pas kepada penjual dan menunggu respon dari si penjual untuk membuat deal yang baru mungkin untuk membeli itemnya di homepage atau di menu selling yang dijual oleh penjualnya tadi. Ada description-nya juga di sini. Pasti pembeli itu memasukkan harga negosiasi yang sesuai dan si seller juga memberikan respon gitu kepada si pembeli. Apakah sudah sesuai nih harganya? Kalau misalkan harganya tidak sesuai, mungkin si seller memberikan label yang tidak sesuai juga atau menggagalkan gitu penjualan produknya dengan si pembeli yang tadi terus sudah membelikan negosiasinya. Kemudian actual results-nya juga buyer bisa membuat a good deal gitu dengan si sellernya, penawaran si sellernya, atau menunggu respon yang menyetujui, si sellernya menyetujui pembelian dari item yang dapat dikirimkan kepada pembelinya nanti suatu saat nanti sesuai dengan waktu yang disesuaikan dengan shippingnya si penjual dari marketplace tadi. Dan si seller memberikan bisa memberikan respon melalui dapat mengetahui respon tersebut dari market app notification-nya, video identification-nya. Jika apabila si seller dan si buyer tadi itu sudah sesuai, approve, dan ada tuh notification feedback-nya. Sini test case-nya berhasil. Si test case buy-nya positif. Karena si pembeli atau si sellernya itu bisa gitu melakukan negosiasi harga di sini. Nah, kemudian masuk ke section yaitu adalah big bug reporting. Nah, bug reporting sendiri itu berisi laporan yang berinformasi tentang bug atau hal hal-hal yang perlu diperbaiki lah dalam produk tersebut, dalam software, dalam aplikasi atau dalam website. Nah, format dan isi dari informasinya itu menyesuaikan dengan jenis produk yang dites. Apakah aplikasi, ataukah website, smartphone, atau apapun itu barang-barang lainnya sesuai atau tidak gitu. Nah, dilakukan juga testing ini oleh QA manual, bug reporting ini oleh QA secara manual ataupun secara otomasi gitu. Nah, berarti bug reportnya perlu dibuat dan oleh QA engineer biasanya bug report itu dibuat secara otomatis atau di generate secara otomatis gitu melalui coding yang tertentu dan report ini biasanya dipakai dengan bahasa-bahasa Inggris dan aplikasi yang biasanya dibuat report ini bug report ini bisa bisa dibuat dengan Google Docs, Microsoft Word, Jira Card, Trello Card dan macam-macam lainnya beberapa tools yang lainnya, software tools yang lainnya dan bahkan ada gitu perusahaan yang membuat bug reportnya sendiri gitu, yang membuat menyesuaikan template-nya yang sudah ada gitu. Nah, biasanya format dalam bug report ini sendiri terdiri dari title, description bugs, details yang berisi dari steps, severity, priority, labeling. Dan ada juga kita harus masukkan attachment files-nya. Harus ada si filenya nih, mau bentuk foto kah, bentuk video kah. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam bug report itu. Dan biasanya suka dikasih sign gitu, misalkan tandanya merah gitu, bulat merah. Nah, ini nih ada bugnya gitu. Dan ada bug assign. Bug assign itu biasanya uh, tim yang
yang mereview gitu atau yang mengerjakan. Nih, kalau mengerjakan ya tim developer atau yang biasanya nge-review juga SQL lead-nya atau si supervisornya. Dan ada lagi bug reporter. Yang bug reporter ya saya, misalkan saya yang membuat sebagai QA-nya, QA juniornya misalkan, saya membuat bug-nya gitu, bug reportnya. Nah itu ada bug reporter nama saya gitu kebetulan di sini. Nah yang pertama ini ada bug yang ada di fitur login yang tidak mempunyai iShape atau show password. Nah, di sini user apa namanya? Kita berharap bahwa si user ini bisa berhasil masuk gitu ke dalam homepage-nya atau dashboard-nya untuk melihat password-nya. Bukan, bukan. Kita mau masuk ke si user ini mau masuk ke dalam homepage-nya dengan melihat passwordnya dulu gitu. Misalkan mereka lupa. Ada kan kita misalkan di Google itu ada fiturnya autofill. Misalkan si pengguna itu mau gunakan device yang lain. Nah dia lupa nih mau masukin passwordnya. Biasanya kita harus ngasih lihat show passwordnya. Jadi biar efektif kan si usernya nggak usah harus buka-buka ke option atau ke setting Google lagi. Nah, bisa langsung ke sini ke show password. Kalau misalkan kondisi yang di sekitarnya itu aman, nggak ada yang bisa lihat, nggak ada stalker gitu. Nah, di sini aktualisasinya show password itu doesn't exist on website. User can spell out their password. Jadinya si user ini nggak bisa ngasih lihat, nggak bisa ngeliatin passwordnya buat dia sendiri gitu. Kalau dia pengen lihat passwordnya atau dia lupa passwordnya, mungkin nggak ada menu fitur forget passwordnya atau menggunakan another account, alternative account. Nah di sini si user sebenarnya ingin gitu. Wah ini passwordnya apa lupa ini makanya harus dimasukin nih harusnya ada mungkin menurut saya itu harusnya ada dan uh, di sini termasuk prioritas yang low sebenarnya mungkin bisa dikerjakan nanti karena sebenarnya tanpa iShape atau show password itu selama passwordnya itu autofill oleh akun Google maka aman kemungkinan tanpa user ingat-ingat pun dia bakal tetap bisa masuk tetapi uh, dia severity-nya major karena mungkin suatu saat nanti device-nya ada kendala rusak ataukah dia sedang ada di luar kota dan dia lupa membawa device yang sudah masuk ke dalam e-commerce-nya dia nih, marketplace-nya dia. Nggak ada fitur forget password dan nggak ada fitur iShape show password juga. Makanya user mungkin agak kesusahan dalam memasukkan atau meloginkan akun dia untuk menggunakan si website ini dan termasuk severity yang major kalau menurut saya. Astagfirullahaladzim. Hmm. Kemudian ada fitur selling ya ini bug yang ada di fitur selling salah satu bug yang ada di fitur selling. Nah ini bug yang kita ekspektasiin bahwa kalau si fiturnya ini bisa gitu uh, memberikan harga yang masuk akal dan ini menurut saya harganya tidak masuk akal bahkan kita masukin bermiliar triliun pun nggak akan tetap tidak ada standarisasinya bahkan kita dalam membentuk e-commerce website ini seharusnya punya standarisasi gitu standarisasi harganya agar si pengguna nanti tidak bingung nih kok masukin data harganya gede banget ya ini nggak masuk akal nih harganya nah kita harus masukin standarisasi sesuai dengan kurensi yang ada di Indonesia misalkan Indonesia pakainya IDR ya pasti kita masukin e-commerce-nya ini dengan standarisasi yang IDR gitu dan aktual resultnya publish ya dengan abnormal pricing gitu harganya nggak normal jadinya buyer pun mungkin agak males belinya dan ngelihat harganya itu kok tinggi ya harga bantal 2 juta gitu kayak ya mungkin 2 juta ada tapi 2 jutanya 0,453,789 nah itu kan nggak ada pecahannya tuh mungkin bisa dibulatkan tapi itu nggak masuk akal itu pricing pricing text-nya itu standarisasinya nggak masuk akal dan di sini termasuk prioritas yang high karena ya harus gimana ya fungsionalitas harga itu sangat penting dalam e-commerce. Kalau misalkan harganya saja sudah tidak abnormal, maka pembeli pun susah itu membeli.
barang itu jadi ngerasanya kayak ini harga nggak masuk akal banget, nggak mungkin saya beli gitu. Dan eh prioritinya high sih ya. Ya maksudnya prioritasnya high ya, karena ya harus dibenarkan lah itu karena perlu banget dan severity-nya major itu. Kalau udah parah banget kalau harganya sudah bermiliaran triliun, beli pun nggak akan beli dan akan malas menggunakan website ini karena tujuan membuat website sendiri kan untuk digunakan user. Kalau user sudah tidak tertarik ya melihat harganya saja sudah tidak masuk akal ya mungkin kemungkinan akan membuat user juga tidak akan tertarik gitu membuat melakukan transaksi di website ini. Kemudian sebentar lagi connect laptop. Kemudian ada ini fitur buying ya. Kita testing fitur salah satu bug yang ada di fitur buying. Nah ini kalau kita lihat ini elemennya ini agak ngelebihin ya, agak ngelebihin dari section yang harus diisi gitu. Nah di sini kan section nama dari si barangnya ini. Nah barangnya sendiri itu kan ada itu boneka lah. Kita masukkan teddy bear atau masukkan ya apapun itulah yang termasuk dari boneka beruang. Dan di sini ekspektasi results-nya itu bahwa si buyer ini eh, apa namanya expected result ini si buyer dapat membeli ya dan menunggu barangnya dengan sesuai gitu, dengan namanya yang sesuai. Sedangkan di sini barangnya itu description-nya salah gitu, aneh dan tidak masuk akal barangnya. Dan itu apa yang dijual dan si pembeli pun bingung gitu. Bahkan yang mungkin harganya masuk akal pun tidak masuk akal kalau misalkan dari si penjualnya aja ini namanya tidak masuk akal gitu dan panjang lebih karakter yang harusnya ada di section itu gitu dan ya truncated gitu karakternya ngelebihin sana ngelebihin batasnya gitu ngelebihin batas sectionnya dan actual results-nya data product name element is truncated on website pop-up product description sections. Jadi sebenarnya harusnya si sectionnya ini dikasih batas lah, misalkan berapa karakter aja yang di display. Kalau misalkan begini kan agak panjang gitu, membingungkan dari pembelinya. Maka ini dan membuat pembeli juga tidak tertarik, namanya juga aneh gitu, nggak dipercaya malah mungkin untrusted buat si pembeli. Eh, Termasuk dari prioritas yang high sebenarnya menurut saya, tapi severity-nya medium atau mungkin minor, nggak terlalu parah sebenarnya. Tapi bisa diperbaiki lah dalam waktu yang cepat ini karena bugnya nggak begitu susah gitu atau nggak begitu sulit lah nama doang di sini sectionnya. Sebentar laptop saya agak mengelik lagi. Oke, ada summaries kesimpulannya di sini. Website second hand internet juga dikembangkan untuk dijual barang-barang yang pre-love gitu ya. Dan second hand juga merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak dalam perdagangan elektronik. Tersebut juga online shopping. Dan mempunyai barang-barang yang berisikan pre-love atau barang-barang yang koleksi pribadi dari penjualnya. Dan transaksi yang dilakukan di sini merupakan transaksi thrifting atau transaksi lelang gitu. Jadi negosiasi berapapun yang menurut penjual itu harganya pas atau bahkan harganya sudah menutupi dari budget normalnya waktu dia beli barang koleksinya itu, maka si pembelinya tadi dapat disetujui itu penawaran harga yang ditawarkan oleh pembelinya tadi dapat disetujui bila mana kedua belah pihak itu telah mencapai atau mencapai kesepakatan bersama gitu. Dan ya beberapa walaupun website ini sudah melakukan sudah bagus gitu sebenarnya beberapa fiturnya sudah berjalan dengan baik tapi sudah cukup bagus, bukan bagus tapi cukup bagus, belum dikatakan sempurna banget. Tapi setelah melakukan testing sederhana tadi, beberapa bug yang cukup fatal ditemukan gitu seperti pada fitur login, fitur selling, fitur buying, dan fitur checkout produk dengan konsep transaksi deal to deal antara seller dan buyer. Nah, secara garis besar, sebenarnya website ini sudah cukup memenuhi beberapa requirements dari tim developer pada umumnya, namun masih perlu beberapa perbaikan fitur yang mempunyai bug severity
critical, major, medium, atau minor dengan tempo waktu sesuai skala prioritas perbaikan tersebut, baik yang high, intermediate, atau low, terutama pada fitur login seperti iChat, show password, forget password, alternatif account login, fitur selling, dan menambahkan standarisasi kurensi yang IDR, atau bahkan yang kurensi yang lainnya ada dolar, atau yen, atau Singapore dollar, Australian dollar, atau yang won, atau apapun itulah yang lainnya. Dan fitur baik ini sebaiknya diperbaiki juga gitu. Fitur-fitur itu sebaiknya diperbaiki. Misalkan dari tadi multiple categories-nya juga harus diperbanyak gitu, atau multiple selling quantities-nya juga diperbanyak, dan menambahkan section availability produk dari si penjual yang produk yang dijual si penjual tadi gitu. Dan fitur buying itu diperbaiki eh, juga beberapa gitu untuk si user sebagai buyer nanti tuh dapat menggunakan dengan optimal gitu. Jadi beberapa bugnya juga yang major dan minor. Misalkan standarisasinya sama tadi kayak fitur sellingnya, dan fitur transaksi seharusnya ada tanpa harus ngechat si sellernya gitu. Dan jenis-jenis shippingnya kita misalnya mau pakai JNE, mau pakai JNT, mau pakai kargo, pakai apapun itulah yang bisa dipakai untuk mengirim barang dari si pembelinya tadi. Terus ada truncated element, membuat si elemennya itu atau si section si produknya itu tidak jadi estetik lah, atau dari si page-nya tadi nggak jadi estetik, nggak bagus gitu buat dilihat mata dari si pengguna, si usernya. Dan ada si seller, kontaknya itu harus sesuai dengan pemilik marketnya. Kadang kalau misalkan kita masukin tuh apa namanya, websitenya, kita masukin marketnya, kita mau beli barang masa nomor market yang lain gitu dari penjual yang lain, kan si pembeli bingung lah, kok penjual toko baju, misalkan kita mau beli sepatu tapi yang jualnya toko baju gitu gitu kan nggak sesuai pemilik nomornya. Dan fitur check out juga itu memperbaiki notifikasi mungkin ya, terkadang tidak muncul notifikasinya dari si status atau si notifikasi itu nggak muncul lah, udah terjual atau gagal terjual gitu ya, untuk si seller dan buyer. Nah, itu bertujuan juga untuk memperbagus ya estetikaan dari si user interface dan workflow dari si apa namanya, dari workflow dari si websitenya. Kalau misalkan itu sudah bagus semua, workflow sudah bagus, estetika sudah bagus, itu sudah maksimal dan user juga senang gitu untuk memakai website atau aplikasi yang sudah dibuat oleh tim developer itu, oleh tim developer second hand. Okay, thank you. This is the end of my presentation. Kalau misalkan ada salah atau kurangnya ya mohon maaf, karena itu dari saya sendiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, kekurangan kata, atau kesalahan sikap saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini saya akhiri.